Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa man wala. Amma ba'd. Yang kita hormati Ketua DPW, Ketua PMB IKD Jawa Tengah, sahabat-sahabat bersama, kemudian juga pengurus yang bersama beliau ada Ustadz Muhdi Minarso, kemudian Ustadz Abu Syada, kemudian bapak-bapak pengurus PD dan PC yang bisa hadir pada kesempatan sore hari ini yang dimuliakan Allah SWT. Kita bersyukur kepada Allah SWT pada kesempatan sore hari ini kita diberikan keberkahan dan pertolongan oleh Allah SWT bisa hadir di ruang Arjuna SMA Karanganyar dalam rangka silaturahim dan pembinaan IKD ke PD IKD Karanganyar. Ceritanya waktu itu serta japri saya kalau PW mau ada PHD Karanganyar jadi tuan rumah minta sisan ke bayi mumpung rede sampai jadi sambil menyelam minum susu karena pengurus IKD sekarang kemudian minum susu banyak itu ada gemuk. Ya, alhamdulillah. Maka tadi jam 12 lebih sedikit yang datang Rabu pertama itu Ustadz Muhdi beserta istrinya. Kemudian disusul Ustadz Abu, saya datang jam 11, setengah 12 karena janjinya kemarin jam 11. Tadi selesai nongkrong bersama Pak Rosid di badminton tadi badminton eranya nongkrong bersama Pak Rosid. Maka kemudian Mahdi terus ke sini menjadi tuan rumah. Mas Mularto di Kamau, Mas Bagus ada acara di Solo, Mas Arif masih ngantor, jadi yang kursus ini masih fantasi rufinat terbuka buka bumi yang saya longgar mangkat gitu. Jam 2 saya pulang melihat langit mendung sekali, saya jatuh setahu saya tak pulungi pemian saya gitu. Alhamdulillah jatuh terang benderang barat terang, tapi teman-teman kita yang timur selatan tadi berangkat bersama hujan lebat. Maka tadi di timur Karanganyar pelangi sangat indah. Iya, pelanginya sangat indah. Saya ingat betul pelangi indah di Karanganyar itu 2 kali ini. Pertama waktu kita mengadakan acara bersama di Masjid Agung yang lama bersama Hasbul siapa tuh yang korek bagus itu yang dari TBN. Nah itu habis bisa itu pelanginya persis besar. Jadi juga tadi pelanginya sangat besar. Jadi ketika IKD punya agenda besar, itu terus diiringi pelangi besar. Ini IKD sekarang itu kayak pelangi itu, pelangi alangkah indahnya. Jadi mudah-mudahan kita masih lagu pelangi itu ya. Jadi memang keberwarnaan, keberagaman dan ide-ide yang banyak itu jika dikumpulkan menjadi sesuatu yang sangat indah dalam kehidupan kita. Maturun atas kerawan PW pada sore hari ini. Harusnya sudah foto tapi kita tahan. Kita ingin yang tahan mau jadi dulu ini. Kemudian selamat datang juga pada teman-teman pengurus PD dan PC yang bisa hadir pada sore hari ini. Yang izin tadi Karang Pandan, izin Pak Sardi dan kawan-kawan. Kemudian nanti Pak Kuswati ada acara di Jogja. Kemudian tadi yang izin Jenawi jauh Pak, Jenawi paling jauh ya, paling timur jauh, Jenawi paling jauh. Jenawi itu 4 Seragen, Rabu pertama kali. Tapi beliau dari Abi Umi terus mampir sini saja sekali jalan. Kemudian Jatipura Maturnuwun, saya ada tadi yang kita rawat Jatipura Maturnuwun, kemudian Jati Oslo ini juga sudah datang. Sudah rata Maturnuwun yang bercerdas. Bapak Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, mengawali sambutan saya sambil nanti dimantapkan oleh guru-guru kita dari PB. Saya ingin menyampaikan ini mulang sedikit apa yang disampaikan oleh Masyayikh dakwah kita yaitu Kiai Hilmi Aminuddin Almarhum, dan Allah merahmati beliau, tentang 5 syarat meraih kemenangan, bahwa kebersamaan IKD ini, kebersamaan kita di IKD ini dalam rangka
untuk meraih kemenangan dakwah, menguatkan dan dalam rangka memperluas jangkauan dakwah. Tujuannya adalah agar kita meraih kemenangan idza jaa nasrullah wal fath, dan insya Allah kemenangan itu segera datang, sudah dekat, sudah masanya. Tapi kemenangan harus kita sambut. Beliau mengatakan begini, ada 5 syarat untuk meraih kemenangan. Yang pertama adalah kita harus memiliki al-qiyam tastahiqun najah, atau dalam bahasa Ustaz Muhyiddin itu the winning value, punya nilai-nilai yang memang layak untuk menjadi sumber dan inspirasi kemenangan. Dan itu sudah kita miliki. Al-Islam ya'lu wa ya'yula alaih, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Siapa yang bersama Islam, berputar bersama Islam, maka dia akan berputar dalam kemenangan. Yang kedua, harus memiliki manhaj. Al-manhaju yasahihun najah, manhaj yang mengantarkan kita pada kemenangan. Sistem pola pengelolaan organisasi yang mengantarkan kita pada kemenangan. Keburukan yang terorganisir mampu mengarahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Walaupun fitrahnya, jika kebenaran itu datang, innal batila kana zahuqa, tetapi itu butuh kebenaran, kebaikan yang kita kelola. Maka kebersamaan ini harus kita tata bersama-sama agar menghasilkan kemenangan yang mampu menyingkirkan kebatilan dalam segala aspeknya. Yang ketiga, beliau mendikau bahwa syarat kemenangan itu adalah an-nizam atau the winning system. Di sistem dalam organisasi yang terus-menerus kita perbaiki, kita sempurnakan, saling menguatkan, organ-organ yang saling menopang satu sama lain, kejelasan visi misi tujuan dan program dan seterusnya nanti akan dikuatkan oleh ketua kita, agar tidak ada yang tidak teraih dan tidak ada yang tidak mampu kita capai dalam pengelolaan dan tujuan dari IKAD kita berkumpul ini. Yang keempat, beliau mendikau jamaah. Jadi jamaah kita harus menjadi jamaah yang berhak mendapatkan kemenangan. Jangan sampai jamaah yang masyaqqah, jamaah yang berpecah belah. Harus ada persatuan, harus ada kebersamaan, soliditas. Jadi yang mangkat ya mangkat, yang izin ya izin. Kalau dalam adab majelis itu di surah di surat An-Nur ayat 62 itu kalau waktu di zaman Nabi itu hanya orang-orang munafikan yang tidak izin kepada Nabi. Di undangan IKAD itu mendengar undangan ketika Nabi mengundang sahabatnya. Ya bukan berarti aku Nabi ya. Tetapi agenda kita adalah agendanya para Nabi. Dakwah adalah agendanya para Nabi. Maka akhlak yang harus kita miliki adalah akhlak yang dihasung oleh Nabi dan para sahabat waktu itu. Oke, dibuka surat An-Nur 62 itu. Jadi orang-orang yang tidak minta izin ketika ada agenda dakwah yang kita sepakati bersama, kata Allah itu hanya orang-orang munafik saja. Nah, sangat berat kalau dalam organisasi itu ada orang-orang munafik itu. Jadi wongi urip, nek mati mah cetong ya. Ora teko wong mati kira apa-apa. Panane dongake 100.000 pokoknya karangan bunga selesai urusan. Tapi kalau orangnya hidup, dia maca WA, maca undangan, nang ora nek sautane blas. Ya Pak Tri. Siap. Nah, sebut contohnya itu maksudnya. Tenang, perlu dewi. Jadi Pak tentang yang masyarakat banter lah, tapi mulai-mulai. Jadi kadang-kadang gitu Pak. Jadi soliditas dalam kebersamaan kita itu penting. Izin ya izin, ramangkat ya ramangkat, semua itu ada tata kelola, tata tertibnya. Izin kemana? Saya sering menyampaikan dulu waktu kita masih 10 tahun bersama majelis tafsir, begitu itu ketua PC laporan. Jadi misalnya unit kerjanya SD ITMTA mana? Jumlah guru sekian, karyawan sekian, hadir sekian, tidak hadir sekian, yang izin sekian, tidak ada keterangan sekian. Saya pernah nggak datang itu. Ustadz nanti kalau mahrum kan. Ini coba cek begini orang ini. Padahal di Borgoni ngajar di tempat lain, ngajari kurang-kurang waktu itu. Jadi karena saya ngajar dari Pak Tri itu, saya nggak datang pembinaan di sana. Ustadz nanti kalau ini ceknya begini orang. Ini penting. Jadi kira-kira saya ngerasa toko-toko aku, kira enak izin. Cek apa bisa boleh orang penting cek.
Pengen kurang. Kasarannya begitu itu. Nah sekarang kalau wujud keadamiannya adanya sama dan tidak adanya itu kan, ya saya minggu yang lalu, Sabtu yang lalu ngobrol sama teman-teman Pak Pur polisi. Beliau punya anggota yang gersenan orangnya mesti izin, rata kon kantor di bloknya. Ini yang gersenan orang tekonnya kantor ini. Oh jadi Jafri izin dah, tapi gak status nih Gunung Kidul. Izinin orang ini statusnya di Gunung Kidul, statusnya di pantai. Terus waktu dia nggak datang lagi tanpa izin, langsung beliau Pak Pur itu telepon Polres Serangnya. Dan si Jiki reso tak binawis terserah karepmu piye. Nggak pakai lama, songko mutasi yang di Undang Raja Kono. Nggak pakai lama. Itu bagian dari disiplin kerja harus kita tegakkan. Maksudnya ini kira-kira saat itu yang namanya Pak Roset untuk urusan seperti ini. Kira-kira ini mau ngiki si karep ayo, nah orang karep minggat toh. Penting ini. Karena bagaimana mungkin sifat munafik itu hadir di jamaah dakwah yang mengusung cita-cita mulia. Kita ini harus berintrospeksi. Kalau ngapunten, kalau ada agenda dakwah kita tidak ada izin, bisa jadi jangan-jangan kita termasuk Anur 62 itu. Nanti diwasmi Mbak. Itu bukan jojo kok grup dilewati tanpa izin, jangan-jangan kita termasuk itu. Yang terakhir, alhamdulillah punya tujuan sasaran bahwa kita berhak mendapatkan kemenangan penataan tujuan program yang detail, bertahap, yang agar sampai pada titik tujuan yang kita impikan. Target kuantitatif, target kualitatif harus kita mantapkan. Kita memiliki target-target kualitatif secara personal maupun organisasi. Punya target-target kuantitatif secara personal maupun organisasi, internal maupun eksternal yang tadi. Jadi misalnya 2024 misalnya nanti IKD punya AD2 atau AD1 harus kita tata. Walaupun kita bukan partai politik tapi jadi uang AD1 AD2 karena ya itu sudah stabil. Iya. Belakang Ustaz Muni sudah siap. Dia sudah menyiapkan anggarannya. Sialan dulu. Kita dorong nanti beliau menikah lagi dengan Fatah Karanganyar agar punya terus suara di beberapa tempat. Jangan nikah di luar Karanganyar, itu gak ada gunanya. Kalau nikah beliau nanti dengan Fatah Karanganyar, itu jadi lumbung-lumbung suara. Ustaz Tabu juga kita dorong demikian. Wah, ini. Lima ini kata beliau unsur-unsur yang membuat kita bisa meraih kemenangan, punya nilai-nilai yang menjadi pokok-pokok menjadi tujuan besar, kemudian memiliki manhaj, memiliki sistem, memiliki jamaah yang solid, dan memiliki goyah yang jelas. Maka Bismillah dengan kehadiran BMB ini mudah-mudahan nanti semakin menguatkan. Sebentar lagi kita akan musyawarah musyawarah kerja daerah, maka nanti inspirasi dari beliau ini Ustaz Mufti dan belakang ini ya ada serupa tapi tak sama, ikut kendal ini yang iya, yang sampingnya ini yang sama dengan saya. Betul Bapak-Bapak sekalian, prakata dan beberapa titik hal yang saya sampaikan pada sore ini nanti mohon tauji dari PW. Pokoknya monggo sampai maghrib nanti diatur piyambak Ustaz Mufti Ustaz Musep untuk menguatkan kami-kami yang ada di PJ dan PJ di Karanganyar pada sore hari ini. Matur nuwun, mohon maaf jika ada banyak kekurangan atas penyambutan sore hari ini dan mudah-mudahan jelas teman-teman matur nuwun atas korbanannya yang jauh-jauh ini. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkahi perjuangan kita dan mengurungkan kelak kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada saudara program studi MSD atas kesempatan dan juga langsung jadi tausiah dari beliau yang sedikit menjaga kita sebagai pengurus PJ maupun PJ IKD gitu ya, sedikit menyentuh tapi memang perlu seakan-akan ini juga sebagai peletus kita semangatnya dikobarkan kembali. Baik, selanjutnya sekarang pukul 16.36
Semoga waktu yang sisa ini bisa memberi kemanfaatan yang besar bagi kita. Kepada bapak-bapak, ustaz-ustaz dari PWI Gadi, pembinaan dari PWI Gadi Jawa Tengah terhadap kita pengurus PC dan PD Gadi Karanganyar, waktu dan tempat kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kelihatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Yang saya hormati Ketua BPI Gadi, Ustaz Abdul, Ketua PD Gadi Karanganyar, Ustaz Joko, dan juga sahabat-sahabatku semua. Berbahagia sekali saya berada di depan para dai. Ini benar-benar dai, tidak dai so. Tiba-tiba langsung ngumpul dari berbagai pelosok daerah. Saya melihat wajah-wajah ini benar-benar dai, wajah-wajah macer, masa depan cerah. Baru melihat jenggotnya sudah macer. Gak ada yang tatonan, gak ada yang pakai filter. Memang ini orang-orang pilihan di depan saya. Baik sahabat-sahabat, sambil menunggu atau apa ini nanti yang mau ditampilkan, biar kita agak konsentrasi. Saya pengen tepuk-tepuk dulu nih. Kalau saya ngomong pagi, tepuknya 1 kali, pagi. Kalau ngomong siang, tepuknya 2 kali. Wah. Kalau ngomong sore, tepuknya 3 kali. 1, 2, 3. Kalau ngomong malam, tidak tepuk ya. Malam saat tidur. Oke, siap. Pagi, siang, sore, malam. Ulangi. Pagi, sore, malam. Sekali lagi ya. Konsentrasi. Nanti kalau tetap salah sampai maghrib keplok-keplok. Oh, sampai maghrib keplok-keplok. Makanya konsentrasi pagi, siang, malam. Oke. Konsentrasi malam. Konsentrasi malam. Kali gampang. Konsentrasi itu fokus itu memang perlu keseriusan. Ini baru soal keplok loh, belum soal agenda dakwah. Jadi Mas Joko ternyata memimpin banyak orang tuh nggak mudah. Soal keplok itu, apalagi soal agenda dakwah yang banyak itu soal keplok. Belum lulus. Ya, oke, baik teman-teman. Makanya perlu kita saling menasihati, ya. Tidak pernah merasa kita sudah lengkap, sudah hebat. Disinilah kita berkumpul berjamaah, jadi saling menutup kekurangan. Ya, makanya tadi kalau ada rapat, undangan, pertemuan, saya ingat Ustaz Hasyim waktu itu guru saya di Jakarta, kalau nggak hadir rapat itu nangis tuh. Bukan sekedar izin sampaikan, nangis berbes. Kenapa? Merasa kehilangan sebuah pahala yang besar, apalagi bahas soal agenda sekabupaten. Ketika kita duduk, kemudian diputuskan, duduk kalau ngomongin rapat itu ya. Kemudian agenda itu dilakukan oleh teman-teman dari seluruh Karanganyar, pahalanya mengalir. Kalau nggak ada dan ini berkehilangan momen yang sangat berharga, makanya nggak tekor apa itu blebes, netes ke air mata. Gitu ya. Orang watados wajah tanpa dosa. Berapa? Nah, itu kan gua pikirin aja, jangan jadi persingkirin. Ini baru soal rapat, makanya nasihatnya Ustaz Joko tadi daging semua tadi. Catat orang ngomong 5 poin tadi.
betul-betul diamalkan luar biasa, daging gitu. Ya, walaupun baca buku dan jauh. Ya, makanya jadi sahabat-sahabatku, yuk semangat ini kita terus kerjakan. Mudah-mudahan kita di akhirat menjadi orang-orang yang kaget. Kaget ini kaget senang. Tiba-tiba dapat pahalanya orang yang hafid Quran 30 juz pada waktu jadi dai kaji juz 30 tidak lali-lali. Ganjarannya 30 juz. Kenapa? Kita berdakwah mendidik orang, menyemangati orang, mereka semangat masuk pesantren 30 juz. Dapat pahalanya orang wakaf tanah sekian hektar. Pada waktu di dunia dulu jangankan punya tanah berhektar-hektar, ya masih ngomai tipe NSSB lunas gitu. Tapi dapat itu pahalanya karena berkat dakwahnya menyentuh orang, tergugah, kemudian dia dapat wakaf, pahala itu mengalir ke kita dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kaget semua di akhirat. Karena kalau cuma mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan sholat kekuatan tahajud kita berapa rakaat dan paling kadang ya nggak bisa setiap hari. Mengandalkan kehebatan kita baca Quran, yang paling leleng paling melu odol, one juz. Kalau bener ya odol, one lembar. Ya udah. Maka teman-teman kelurahan ini dakwah itu harus benar-benar berjamaah, pentingnya berjamaah. Ya, oke baik. Lanjut saja. Ini saya mau bacakan saja. Ini materi pembekalan upgrading pengurus IKADI, judulnya visi IKADI. Teman-teman yang di IKADI sudah hafal dan terinternal dalam diri kita. Apa visi IKADI? Menjadi perekat umat dan bangsa melalui dakwah Islam rahmatan lil alamin dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ini ada beberapa poin. Pertama yaitu menjadi ormas. Kita itu organisasi. Organisasi itu tertata, bukan gerombolan. Tuh, makanya biar tertata dan benar-benar ada sistem, ya, ada aturan, ada peranata. Sambil belajar nanti kita ikuti aturan-aturannya. Kemudian ormas besar, bukan cuma ormas yang kaleng-kaleng. Ada struktur lengkap dan kokoh hingga tingkat ranting. Bagaimana tingkat rantingnya sudah sampai DPR, PR pengurus ranting menyiapkan. Sudah nanti pimpinan pengurus tingkat cakruk, gitu kan? Cakruk yang pengurus cakruk, gitu. Sekarang ternyata ada pengurusnya tingkat cakruk, luar biasa. Ya. Bahkan saya ikut mensupport ya, ada 401 kelurahan, jadi 401 ranting itu disiapkan. Ya, yang 26 kecamatan alhamdulillah udah beres semuanya. Ya, kan sampai ranting teman-teman. PR kita. Jadi kalau udah ngomong begini kan nggak ada yang nganggur kan? Nggak ada, semuanya mikir. Ranting mana yang belum? Bukan hanya Pak Joko, semuanya mikir. Ranting mana yang belum? Gitu. Kayak kita dakwah cari madu itu kan? Cari madu. Yang betul madu saya kira madu. Jual madu. Cari gimana? Ranting mana yang belum terbentuk? Kemudian memiliki tokoh level nasional, tokoh level wilayah, tokoh level daerah yang kredibel dan diakui publik. Termasuk level tingkat desa, tingkat cakruk tadi. Yang menjadi rujukan jadi teman-teman semua. Masyarakat itu rujukannya gitu. Nah, apa-apa buktikan dikaji, lebih dikaji. Punya tokoh. Silakan nanti dirumuskan. Ya. Kemudian memiliki lembaga dakwah yang mapan dan dikenal luas. Kemudian seluruh program unggulan dan program tahunannya terrealisasi dan terimplementasi di masyarakat. Bukan sekedar tulisan di atas kertas. Yang kedua, ini jangan melimpah seberapa tamat itu cepat kayak semester sampaikan 15 menit. Perekat umat dan bangsa. IKADI itu perekat umat dan bangsa. Kita itu pendamping bukan pesaing dengan lembaga-lembaga lain. Maka harus berkolaborasi, bersinergi dengan institusi pemerintah di semua level. Kemudian berkolaborasi dan bersinergi dengan ormas-ormas Islam. Alhamdulillah IKADI Karanganyar menjadi contoh bagi IKADI yang lain. Terutama Karanganyar pun guyup gitu kan, tidak sikut kanan sikut kiri. Ya, tingkatkan itu. Sudah undang itu, pertahankan. Kemudian yang ketiga, IKADI itu dakwah Islam rahmatan lil alamin. Pertama, ideologinya Islam, pemahamannya Islam, dan citra Islam yang penuh kasih sayang. Ya, jangan sampai dari IKADI atau IKADI sendiri mencitrakan serem. Ya. Banyak musuh-musuh Islam sudah mencitrakan Islam untuk keras,
Islam itu salah, Islam itu radikal. IKD harus tampil, IKD itu lembut, penuh kasih sayang, menebarkan rahmatan lil alamin, menjauhi perpecahan, pecah belah, perselisihan. Dimulai dari internal dulu, jangan sampai urusan sepele, jadi gawe, keriwian, jadi gerojokan, entah karena beda pendapat atau beda pendapatan. Beda pendapat sama beda pendapat pun sudah dulu sampai kapan itu ada. Sikapi dengan bijaksana, sikapi dengan baik, karena perbedaan itu bagian dari ujian kita bagaimana bersikap dengan terindah, terbagus. Bukan soal menang-menang. Ya. Soal rapat itu kalau para sahabat itu rapat usulnya nggak diterima, nggak marah. Usulnya diterima malah istighfar. Sudah diterima. Itu rapat malahnya orang ditompo belum tuh wes pindah grup pindah gerbong orang ditompo usul gua ya. Begitu ditompo lah tuh kita bukan. Juga jangan sampai nggak berani usul. Oh, ditompo aku sombong karena ditompo gelok jangan. Bahkan usul kita salah pun nggak apa-apa. Jangan takut usul yang salah, karena usulan yang salah nanti akan memancing usulan-usulan yang benar. Kita usulnya waku, pengulang menjadi sibuk kok waku. Aku usulnya ini lu HP, kita mana lu HP. Jadi usul yang tadinya waku jadi memicu usul-usul lain yang lebih cakep dan menarik, gitu kan? Oke, paham di sini? Sip. Nah, jauhi perbedaan. Manhaj yang moderasi Islam, wasatiyatul Islam, Islam yang wasat, yang pertengahan, yang moderat. Nanti ada bukunya sendiri nih, kapan bedah buku. Bukunya itu oleh Ustaz Feran ya. Kemudian program kerjanya bagus dan bermanfaat. Program kerjanya itu bagus, dijelok bagus, dibaca bagus, dicak tambah bagus dan bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Kemudian yang keempat, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ditegakkan di atas falsafah yang luhur, sejalan dengan nilai-nilai Islam. Makanya IKAD tidak perlu lagi dibentur-benturkan dengan pemerintah. Itu sudah pembicaraan yang panjang ya. Kalau ketemu bupati jatuh tohut lewat. Jangan. Walaupun mungkin ada kesalahan, walaupun ada kekeliruan, itu. Tapi tugas dai itu memperbaiki, bukan terus merusak. Kalau lihat gentengnya masih bocor gitu ya. Bocor aja, perintahnya malah tambah rusak. Siapkan genteng penggantinya, ya kan? Cari orang yang bisa menaikkan gitu. Nek bisa ganti. Gitu. Orang mau modal rumah itu. Mau modal rumah itu rasa sekolah dulu gitu ya. Bahkan kalau ada orang-orang yang nggak bagus itu doakan supaya mendapat hidayah. Doakan supaya dimuliakan oleh Allah gitu ya. Termasuk ya kita bergaul dengan pejabat, dengan siapapun. Ya. Oke, itu dilewati. Nah, maka dakwah IKAD itu tujuannya jelas, pesan dakwahnya pun bernas, dan metodenya usahakan pas. Ya, orang tidak takut gara-gara kita menyampaikan dakwahnya nggak jelas tujuan. Jadi pesan dakwahnya nggak jelas atau metodenya kurang tepat. Baik, dakwah itu mengajak bukan mengejek, dakwah itu membina bukan menghina, dakwah itu merangkul bukan memukul, dakwah itu menyemangati bukan menyengat mati. IKAD itu menjadi perekat bukan penyekat, menunjukkan solusi bukan menyuguhkan provokasi, membawa suasana teduh dan damai bukan membuat kian ricuh dan ramai, berniat tulus bukan berminat tulus. Ada yang niat kita tulus. Ya. Rezeki itu insya Allah ngikutin kita, ya. Gak usah ngejar duit, gak usah ngejar amplop, gak usah macam-macam. Dan jika harap orang harap ono ra apa-apa. Jadi tujuan. Jadi harap itu wajar, masih wajar. Tapi kalau sudah berhitung itu pasang tarif terus orang belum, nggak masalah. Itu jangan jadi tujuan kita. Ya. Allah akan menjamin rezeki kita dari sisi yang lain. Bahkan rezeki itu bisa ajaib datangnya. Asal kita menolong agama Allah, gimana jadi Allah? Intan surullah yansurkum wa yusabbit. Lulus. IKAD, ikhlaskan ya, komitmen kuat, aktivitas yang bermanfaat, dakwah penuh semangat, istiqomah sepanjang hayat. Allah Akbar. Allah Akbar. Terakhir jel. Kalau saya nanti ngomong Ikatan Dai Indonesia, jawabnya gini, tangannya gini ya. Eratkan, kuatkan,
rahmatan lil alamin. Oke, siap? Yang belum keluar tangannya sini apa kok? Oke ya, siap. Ikatan Dai Indonesia. Kuatkan rahmatan lil alamin. Ini ada satu. Ada? Yang sana kan belum? Aku terus ikut. Siap. Saya udah sering lihat aja saya. Oke ya, syuting sih. Tapi ikut juga ke sana. Oke, siap. Sebentar, Oke. Pak. Berdiri. Boleh berdiri boleh. Wah, kurang lebar. Ikatan Dai Indonesia. Ikatan Dai Indonesia. Takbir. Terima kasih. Mantap. Ya, cukup waktu saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Kita doakan Ustaz-Ustaz kita semoga dipanjangkan usianya. Ustaz Joko mau dikasih keberanian ya. Tadi kan bilangnya nggak berani. Diberikan panjang umur, diberkahi hidupnya ya. Ustaz Muhni semuanya yang ada di sini semoga diberkahi. Dan Ustaz, kira-kira kita hadir ke sini ini mengeluarkan energi atau menyerap energi, Ustaz? Menyerap. Jadi pulang harusnya lebih semangat ya. Insya Allah. Karena kita mendapatkan tambahan energi yang sangat luar biasa. Baik, sebelum saya sampai ke sini Ustaz, mohon izin tidak ada SDG kalau sudah ya. Saya ingin menyampaikan, menegaskan bahwa kenapa kita harus berjamaah. Karena kalau berjamaah itu saat sholat ya, kita sholat nih, satu ngelamun, tapi samping kita ini khusyuk, sholat kita ikut khusyuk. Yes. Kenapa? Karena kita ini tersambung satu dengan yang lain. Betul? Jadi kenapa kita harus berjamaah? Karena kalau dengan berjamaah ada yang satu sungguh-sungguh, kita tercatat nih sungguh-sungguh di sana. Karena kita sudah tersambung dalam satu frekuensi yang sama. Itu jamaah ikadi. Jadi ini kesempatan, ini adalah kasih sayang Allah hadir bersama kita. Sehingga mari kita sama-sama kuatkan bahwa ini adalah anugerah. Betul Ustaz? Anugerah dari Allah ya. Kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ada sebuah problematika yang ingin saya sampaikan hari ini tentang kondisi umat. Ya, apakah kita sudah puas dengan kondisi umat kita hari ini? Sudah atau belum? Belum ya. Kenapa belum? Problematikanya sangat luar biasa besar. Di antaranya ya kemiskinan. Betul ya? Seharusnya saya sekarang berusaha dulu, mindset saya harus nyari pom bensin itu yang paling murah, Pertalite. Itu sekarang ketika pom bensin itu bensin naik, saya pindah ke Pertamina. Ke Pertama. Ya nggak apa-apa, mindset ya. Udah apa-apa, Pertama aja. Walaupun sedikit mahal, itu kita harus menyiapkan. Justru kita siap dengan apapun. Karena dari itu tidak nyari murah. Kita harus memberi kepada bangsa. Betul. Walaupun misalkan mahal, nggak masalah. Dan ternyata ketika mindset kita ini berubah juga polanya. Dan berubah pula energinya. Berubah pula rezekinya, betul ya? Sepakat? Jadi saat kita ini mindset kita berubah. Nah, di mana sih kemiskinan itu? Cara saja, karena miskin itu bukan kondisi, tapi cara kita memandang. Dan masyarakat kita masih memandang dengan pandangan bahwa serba kekurangan. Padahal Indonesia itu sudah sangat kaya, dan kita sendiri sudah kaya, betul? Kaya apa?
Kaya hutang, enggak ya, kaya hati. Ya. Baik, yang kedua kebodohan. Ya, kebodohan ini juga bagian yang ini menjadi visinya Rasulullah SAW hadir ke dunia untuk memberikan pertolongan. Betul? Lalu yang selanjutnya korupsi. Ya, ini juga sama. Ada hal yang sangat-sangat luar biasa, tersistematis. Ya. Jadi ketika saya ngobrol sama teman saya yang humas DPW dari pengacara dari wartawan itu, saya mau masuk anggota dewan, nggak boleh Ustaz, saya nggak izinkan. Loh kenapa nggak izin? Saya mau jadi anggota dewan, nggak boleh. Kenapa? Ustaz gak siap dengan sistemnya di dewan. Loh kenapa begitu? Pokoknya nggak boleh. Saya mau izinin, gitu. Kenapa? Karena di sana ada sebuah sistem yang sangat berat. Itu apa? Dan ini kita harus menyiapkan. Selanjutnya adalah, nah ini, ya utang, pencabutan subsidi dan sebagainya sekarang terjadi. Dan bencana. Ini kondisinya. Namun teman-teman semuanya, faktanya di dunia umat Islam itu gimana? Jumlahnya berapa? 1,8 miliar. Memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, mayoritas di 57 negara di dunia. Itu masalah. Dan ini seharusnya umat Islam balik. Betul ya? Mari kita cek. Ya. Jumlah umat Islam adalah nomor 2 terbesar di dunia. Ya. Faktanya. Pemeluk Kristen terbesar 2 miliar, disusul Islam 1,3 miliar, Hindu 900 juta, Buddha 360 juta. Yang lainnya nih, Yahudi 14 juta. Yahudi 14 juta. Tidak beragama 850 juta, lain-lain 525 juta. Ya. Kalau dilihat dari ini saja. Nah, Muslim di beberapa negara. Nah, lihat. Ini. Kira-kira siapa yang bertanggung jawab terhadap kebangkitan umat Islam dunia? Kalau dilihat dari besarnya umat Islam. Siapa, Ustaz? Indonesia itu siapa? Kita itu siapa? Kita di mana? Karangnya yang mana, Pak? Mojokedang. Iya itu. Bapak bertanggung jawab di sana. Kenapa? Sana Indonesia terbesar. Jadi besarnya umat Islam Indonesia, bangkitnya umat Islam Indonesia adalah kebangkitan dunia. Setuju, Pak? Saya ulangi ya. Kebesaran dan bangkitnya umat Islam Indonesia adalah bangkitnya umat Islam dunia. Jadi yang dipercayai oleh saudara kita yang tercinta mana? Di sini ada nggak? Malah nggak masuk di sini. Palestina, betul? Palestina itu sangat percaya bahwa yang akan menaklukkan, membebaskan Palestina itu adalah umat Islam Indonesia. Betul? Jadi ini tugas kita bahwa kita ini adalah negara dengan penduduk Islam terbesar. Bahkan kalau Jawa Tengah 97% itu umat Islam. Di tagline sama umat Islam Jawa Tengah ada oke. Dan biasanya pemimpin besar itu lahir dari kalangan Jokowi Dodo, Soeharto, Cokro Pramono. Betul ya. Jadi mari kita kuatkan bahwa kita hadir di sini dalam rangka panggilan sejarah. Panggilan sejarah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang 5 zaman itu ya. Dan ini mungkin sudah zaman yang keempat nih. Apa namanya zaman keempat? Zaman pemimpin yang otoriter dan buruk ya. Mulkan Jabariyah. Nah, terakhir adalah kembali kepada khilafah alamnya nubuwah. Dan mudah-mudahan itu bisa dilakukan oleh negara Indonesia karena real faktanya umat Islam terbesar itu Indonesia. Ini dari fakta ya. Mudah-mudahan itu terwujud. Insya Allah. Dan kalau kita melihat lagi dari segi demografi, faktanya bahwa sekarang itu penduduk yang usia 15 sampai 16 tahun, 11 sampai 14 tahun itu dikuasai oleh di Indonesia penduduknya yang paling besar itu justru anak-anak kecil, 14, 15, 17 ya. Dan itu disebut dengan bonus demografi. Itu sangat luar biasa. Kalau panggilan sejarah Indonesia 7 abad dan akan terjadi kebangkitan bangsa, maka 7 abadan itu pas pada abad 21.
Sementara di Jepang, di Eropa itu nggak punya generasi barunya. Generasinya hilang. Kenapa? Misalkan LGBT, misalkan free-sex, kan? Misalkan tidak punya keturunan, dan misalkan KB. Apa KB itu? Keluarga berencana. 2 lebih baik, betul ya? 2 lebih baik. Kalau 2 oke, kalau lebih baik kan gitu. Kalau di Indonesia begitu, 2 lebih baik. Setuju? Itu Pak. Jadi kalau ditanya Bapak gimana? 2 lebih baik. Jadi kalau oh iya kata tugas KB, oke Pak siap Pak. Oke, padahal Bapak 2 ya oke lebih baik. Betul ya? Ini saya kasih caranya. Nah ini Indonesia 180 orang, ini 180 juta ini harus membuktikan bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat luar biasa, punya potensi untuk mewujudkan khilafah ala minhajin nubuwah. Walaupun di mana saja nanti Imam Mahdinya, tapi yang pertama akan datang dan berbaiat adalah umat Islam Indonesia, insyaallah. Takbir. Allah. Ya. Baik. Baik. Sedangkan rahmati Allah, lalu bagaimana caranya? Nah, tadi disampaikan oleh Ustaz Joko, Ustaz. Jadi ini yang disebut dengan frekuensi. Belum kita persiapkan, ya, ngomong tapi nyambung ya Pak Ustaz. Jadi apa sih tadabbur ayat kemenangan? Mari kita lihat. Ini janji Allah. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'min. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman yang yakin kepada Allah, yang dalam pikiran cuma satu adalah dakwah rahmatul alamin, dan dalam hatinya sudah punya komitmen, sudah berjual beli sama Allah bahwa hidup saya adalah untuk menegakkan agama Allah. Itu yang akan Allah tolong. Dan Allah berkewajiban. Jadi ketika panjenengan hadir di sini, saya yakin ini adalah bukti keimanan ya, bukti keimanan kita hadir di sini sejauh apapun didatangi. Dan insya Allah berkewajiban untuk menolong orang-orang beriman. Dalam hal apa? Dalam hal apa saja, bukan dalam hal dakwah. Dalam keluarga pun Allah tolong. Insya Allah hamba-hamba Allah yang beriman itu Allah tidak akan biarkan dia menangis dengan urusan dunianya. Sebelum menangis, Allah akan turunkan pertolongannya. Yakin saja. Sepakat betul? Dan bukan sepakat, harus membuktikan. Karena keyakinan itu dibuktikan. Betul nggak menolong saya kalau saya berdakwah? Kalau udah terbukti berarti ya. Karena kalau saya tidak yakin dulu kalau saya belum buktikan. Dan setiap yang disampaikan oleh Allah saya buktikan. Dan itu betul. Ya. Maka panjenengan berada di KADI, baik dimanapun tempatnya, mau di PC, mau di PD, mau di mana tadi? Namanya? PR. Ranting, terus Cakruk. Dimanapun. Ayo kita sama-sama karena pasti Allah akan menolong kita. Yang pertama. Yang kedua tadabburnya adalah ya. Maaf. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahum lamansyur wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan, dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Insyaallah pasti. Kenapa disebut kemenangan terus ya, menang, pertolongan. Karena memang sunnahnya hidup ini memang perlombaan. Di dalam diri kita aja perlombaan ya. Datang orang, dengerin apa enggak, asal perlombaan. Dan Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, atau kepada ittiba'ur Rasul. Seperti kita ini. Insya Allah ittiba'ur Rasul. Kenapa yang kita usung adalah dakwah, insya Allah. Baik. Ya, ini kan. Saya percepat saja. Selanjutnya Allah sampaikan juga, lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Diteguhkan kedudukan kita ketika kita menolong agama Allah. Di mana? Organisasi maupun di dalam diri kita. Saat kita menolong agama Allah, Allah akan tolong kita. In tansurullah yansurkum. Panjenengan mungkin bertanya, Ustaz, atau saya tanya jenengan, Umar bin Khattab ini penolong agama Allah?
Penolak agama Allah ya. Terus kenapa ketika meninggal dunia kok dibunuh? Kan menolak agama Allah harusnya ditolong, jangan terbunuh. Sayyidina Ali menolak agama Allah, suntikan. Supaya menjadi suara. Betul ya. Jadi kenapa beliau kok malah dibunuh? Karena ketika itu dilakukan terbunuh, beliau syuhada dan derajatnya sama dengan sahabat yang dicintainya. Siapa? Rasulullah. Dekat dengan beliau. Jadi kenapa misalkan bapak minta tolong sama dokter, dok tolong istri saya nih, istri saya hamilnya bermasalah, tolong ya, tolong selamatkan anak saya, selamatkan istri saya. Kata dokter, ya saya selamatkan. Ternyata cara menyelamatkannya bagaimana? Disobek pak perutnya, betul? Disobek perutnya, dihabis, terus kita suruh bayar 15 juta. Sekarang kan 25 juta, 27 juta sekarang. Kalau di swasta ya. Terus tadi kita tanya gimana? Makasih ya tuh. Makasih. Udah disobek ini ya. Terus apa? Bayar lagi 20 juta. Bilangnya gimana? Makasih tuh. Kenapa kita begitu? Karena kita paham cara menolongnya begitu. Jadi kalau kita mengatakan intan suluyan surku, Allah akan menolong kita. Mana pertolonganmu ya Allah? Saya sudah begini, saya sudah menolong agama Allah. Saya datang ke sini, saya menyiapkan waktu untuk berdakwah. Siang malam saya berdakwah. Mana pertolongannya Allah? Kamu begini hidup saya. Itu pertolongan Allah. Itu pertolongan Allah. Tapi kita nggak tahu. Karena Allah menolong kita dengan caranya Allah, bukan dengan caranya kita, bukan dengan keinginan kita, tapi dengan keinginannya Allah. Setuju Bapak Ibu? Nah, kita lanjut ya. Nah, baik. Ini hadis yang sangat luar biasa. Saya bacakan artinya saja. Mohon diingat-ingat ini. Sungguh Allah memiliki sejumlah hamba. An Abdillah ya. Inna Allah abadan ikhtasahu bi ni'matihi limana fi'il ibad. Sejumlah hamba Allah. Sungguh Allah memiliki sejumlah hamba Allah yang Allah istimewakan mereka dengan semua kenikmatan, fasilitas. Jadi Allah berikan kenikmatan, Allah berikan fasilitas karena mereka mendedikasikan dirinya untuk kemanfaatan umat. Jadi Allah berikan fasilitas kepadanya, apapun dikasih. Kenapa? Karena dirinya mendedikasikan dirinya untuk kemanfaatan umat. Dan ingat, lihat. Lanjutnya, ini sahih ya hadisnya. Lanjut apa? Allah pertahankan mereka senantiasa ada pada nikmat-nikmat tersebut. Jadi jangan heran Ustaz, kalau yang di belakang Ustaz Muni ini terus berlimpah. Kenapa? Karena Allah akan pertahankan ya senantiasa ya pada nikmat-nikmat tersebut selagi mereka bekerja keras menunaikannya. Selagi bekerja keras menunaikannya. Dan jika mereka menahannya, Allah mencabutnya dan memindahkannya pada orang lain yang mau. Masya Allah. Jadi kita nih, tadi sudah sampaikan Ustaz Muni, tiba-tiba kaget di akhirat banyak sekali, Masya Allah ya, pahalanya. Dari apa? Kaya itu bukan, mohon maaf ya, semua orang kaya itu sebenarnya dia pun tidak punya apa-apa. Betul? Kita nggak punya mobil sama, dia juga nggak punya mobil, cuma dititipin Allah. Betul? Jadi kita bisa nggak nggak punya mobil, bisa aja. Karena mobil itu hanyalah titipan, rumah hanyalah titipan, uang adalah titipan. Apakah yang dititipkan itu berarti ini apa tidak bisa? Oh bisa. Apa? Kita punya karya yang baik. Maka kita mendoakan mereka. Nah ini, yakini saja bahwa ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepadanya fasilitas, kenikmatan, istri solihah, anak solih. Allah. Betul nggak? Anak itu nggak usah diperintah pengennya pesantren, pengennya menjadi penghafal Quran. Itu kan luar biasa. Betul nggak? Ada kan cerita itu seorang yang pingin mendapatkan anak sampai dia melakukan bayi tabung karena 11 tahun yang tidak punya anak, terus buat bayi tabung itu sekitar 100 juta lebih ya. Dia menghabiskan uang itu untuk biaya bayi tabung ini. Tapi ternyata tidak bisa dipertahankan.
Mahal ya punya anak itu ya. Betul, berarti anak itu kan anugerah terbesar. Udah anugerah terbesar dari Allah. Anak ini tanpa kita minta, dia yang minta menjadi anak soleh. Dia minta untuk disandalkan. Dia minta itu apa? Fasilitas, nikmat. Kenapa? Karena kita berada di sini. Allah istimewakan kita, tapi terkadang kita nggak sadar dengan keistimewaan itu. Setuju? Nah, ini adalah hadis yang disampaikan tentang kemenangan, tentang apa tentang dakwah. Lalu apa sih mana kemenangan untuk kita? Tadi Ustaz Joko menyampaikan. Kemenangan itu apa? Satu, maka kemenangan itu adalah kemenangan dakwah dan pelaku sekaligus. Yang kedua, pembinasaan tokoh-tokoh kezaliman pada masa hidup para rasul Allah para dai. Pembinasaan ini Allah yang mengatur, bukan kita ya. Lalu pembalasan Allah kepada pelaku kezaliman setelah meninggalnya juru dakwah. Juru dakwah meninggal dibalas sama Allah. Ya, selanjutnya apa? Kematian juru dakwah di jalan Allah adalah kemenangan yang besar. Lihat ya. Justru kematian juru dakwah di jalan Allah itu kemenangan yang besar. Jadi Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggal itu kemenangan besar. Kenapa? Sesuai dengan keinginannya. Itu apa? Meninggal di jalan wa ta'ala. Baik. Yang kelima adalah sabar, keteguhan, istiqomah di jalan dakwah, kemenangan besar dan karomah terbesar. Kalau panjenengan punya karomah di sini. Ketika kita sabar, teguh, istiqomah dan dakwah itu adalah karomah. Dengan konsisten, apapun saya berdakwah, itu adalah karomah, kemenangan. Jadi ini sesungguhnya makna kemenangannya hakiki. Kalau panjenengan tetap istiqomah, apapun kondisinya, tetap berdakwah dengan profesinya masing-masing. Ya. Tentunya ada yang berdakwah dengan mengkaji kitab, ada yang berdakwah dengan mengajar, ada yang berdakwah dengan mengorganisir jamaah. Beda-beda kan? Ada yang berdakwah dengan cara yang men-share, ya, mengajak, itu semuanya dakwah. Karena dakwah itu adalah mengajak dengan caranya masing-masing. Dan istiqomah di sana, maka ini disebut dengan kemenangan dan karomah terbesar. Jadi kalau antum insya Allah dari mulai lantik sampai nanti tahun berapa sih? 2027 ya? 2027 masih seperti ini karomah, ini kemenangan. Ya. Jadi Masya Allah, Ustaz Joko nyindir saya, gak izin, berarti termasuk orangnya munafik. Benar, orangnya memang begitu Ustaz. Karena bukan Ustaz yang nyuruh, ada end usernya. Siapa yang usernya? Siapa? Niat orang, gitu ya. Benar? Enggak diganti. Sama siapa? Sama Allah. Lewat siapa? Ya lewat Ustaz Joko, lewat Ustaz siapa yang memang ini. Kita tegas karena memang ini adalah ini ada kalimatillah, ini tinggi, ini organisasi luar biasa, seharusnya lebih besar. Kenapa? Ini kemenangan-kemenangan. Ini saya sampaikan, jadi semoga Allah mudahkan makna kemenangan dan yakini saja bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada kita. Demikian, semoga Allah ridha karena insya Allah sebentar lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari 1 menit depan. Tanya jawab. Nah, Syukur jazakumullah kepada ustaz yang sudah memberikan motivasi semangat pada kita semua. Baik, selanjutnya